Halo, perkenalkan nama saya Kristiana Lewijono dari kelas LB10. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas tentang salesmanship. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang the role of the sales management. Sales management ini merupakan suatu rangkaian dalam mengelola saluran penjualan yang ditentukan oleh marketing mix. Dalam setiap elemen dalam marketing mix itu harus didasari oleh pemasaran dari perusahaan kita. Untuk sales management, untuk cara kita melihat sales management itu ada beberapa cara. Pertama itu bisa dengan kita memahami bagaimana perilaku konsumen terhadap produk kita. Apakah konsumen tersebut berminat atau mau untuk membeli produk kita atau tidak. Lalu ada berapa margin kotor dari penawaran, lalu ada berapa lama siklus penjualan, lalu yang terakhir kita juga melihat seberapa rumit proses penjualan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang type of sales force. Sales force ini terdiri dari beberapa tipe. Yang pertama yaitu direct to end user. Direct to end user ini merupakan tipe di mana sebuah perusahaan tersebut langsung melakukan penjualan ke customer atau nama lainnya penjualan langsung ke pengguna akhir. Keuntungan dari direct to end user ini, perusahaan dapat sepenuhnya mengontrol pengalaman customer selama penjualan. Lalu selanjutnya itu ada reseller, distributors, and retailers. Tipe ini merupakan tipe di mana sebuah perusahaan membeli produk atau layanan di perusahaan lainnya lalu dijual kembali ke customer. Biasanya pada tipe ini dalam perusahaan tersebut tidak hanya menjual satu produk saja yang berasal dari satu perusahaan, tetapi mereka juga menjual beberapa produk dari beberapa perusahaan. Lalu selanjutnya itu ada value added resellers. Value added resellers ini hampir sama dengan reseller, tetapi bedanya pada tipe ini menyediakan bentuk distributif yang lebih selektif, di mana mereka dapat menggabungkan penawaran dari perusahaan kita dengan penawaran atau layanan dari perusahaan lainnya. Dalam value added resellers ini dapat meningkatkan nilai keseluruhan yang dirasakan oleh pelanggan dari penawaran yang diberikan. Lalu selanjutnya yaitu ada agen, agent, brokers, and representative. Tipe ini merupakan tipe di mana sebuah perusahaan yang menjadi perusahaan perantara yang bertindak berdasarkan perjanjian untuk melakukan pemasaran, di mana perusahaan atau individu perusahaan tersebut menjual penawaran produk atas nama perusahaan kita. Biasanya dalam tipe ini itu dibuat berdasarkan atas dasar komisi dan perusahaan tersebut menanggung semua biaya penjualan mereka sendiri. Lalu selanjutnya yaitu ada the control issue. Control issue ini merupakan metode kompensasi yang berkaitan dengan kemampuan untuk mengontrol tenaga penjualan. Control issue ini penting dapat dilihat pada posisi produk dan peran yang tepat dari tenaga penjualan. Lalu selanjutnya yaitu sales force deployment and organization. The sales force deployment and organization ini untuk mengukur dan
menerapkan tenaga penjualan. Lalu untuk penerapan dengan ukuran tenaga penjualan yang terbatas, lalu untuk organisasi tenaga penjualan dan biaya penjualan. Yang selanjutnya yaitu compensation. Compensation ini merupakan pendapatan yang berbentuk uang atau barang secara langsung maupun tidak langsung yang diterima oleh karyawan sebagai balasan imbalan atas jasa yang diberikan oleh perusahaan. Lalu selanjutnya yaitu recruiting, training, and retention strategi. Faktor utama yang harus dicari dalam penjualan yang sukses yaitu pertama, mendorong karyawan untuk mau terus belajar tentang yang hal baru dan mau melakukan yang terbaik. Lalu yang kedua yaitu berorientasi pada solusi, dan yang ketiga yaitu menjadi orang yang disukai oleh banyak orang. Sekian dari saya, terima kasih.